Live streaming guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di tempat yang mulia ini, di waktu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dihitung sebagai amal ibadah dan menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat senantiasa tercurah kepada keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini termasuk di antara kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan antar sesama muslim itu ketika bertemu menanyakan kabar. Entah ketemu jadi ya seminggu bisa nak bertoka kok sehat atau ora. Mbok menawi jenengan lagi gerah katanya boten kerasnya. Nek gerah mungkin pripun sunai dido akan kan menawi kok wonten napa-napa nggih kok wonten cerita-cerita napa-napa Mas iki aku lagi ngrintis usaha Mas iki aku lagi ngene ngono kan mungkin saged saling menduk akan saling berkabar antara muslim itu punika saya napa boten Bapak Ibu saya ya boten kok niat seseorang itu saling menanyakan kabar itu untuk ikut campur boten, tapi untuk merekatkan ukhuwah, merekatkan ukhuwah. Jadi ada kasih sayang di situ di antara sesama muslim. Tentunya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya alhamdulillah ya, kita kembali berjumpa di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita. Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim dan kita berhidup dengan sesama muslim, hal yang wajib untuk kita lakukan adalah saling nasihat menasihati atau saling mewasiatkan. Dan di antara wasiat terbaik adalah wasiat ketakwaan.
Mari senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan pernah kita meninggal kita menghadap kepada Allah kecuali dalam kondisi Islam. Maka kita memohon kepada Allah keteguhan hati, keteguhan iman di atas agamanya, karena hati itu berbolak-balik. Kadang esok sore, esok tempe, sore tahu, kadang-kadang ya. Kadang esok opo, sorenya opo, kadang-kadang. Maka kita sadar hati kita itu berbolak-balik, maka kita merujuk pada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa-doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, atau tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah aku di atas agama. Supaya pijakan yang kita jadikan pijakan atau yang kita jadikan sandaran itu benar-benar hal yang benar, hal yang menghadirkan manfaat bagi kita. Jangan kita bersandar melainkan kecuali kepada Allah SWT. Kita bersandar hanya kepada Allah Taala, dan kita berharap keteguhan di atas agamanya dengan cara Bapak Ibu menolong agama Allah. Itu bisa meneguhkan hati kita di atas agama Allah. Dan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi penting kita memaknai subut. Subut itu apa? Nawa subut itu sahabatnya sebutu itu teguh, kuat, kokoh, bakoh. Sana kukoh bakoh ya. Kukoh bakoh itu apa? Libur, kukoh bakoh. Itu artinya apa? Kukoh bakoh Pak. Kalau bayangin pasti, kalau kadang-kadang bapaknya mau terima, keempat, ya orang libur ganteng langsung melayu kayak apa? Kukoh bakoh. Nah, terima. Bapak tadi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hati itu akan diteguhkan, dikokohkan di atas agama Allah. Jadi, Bapak Ibu, masalah niku saged diilangke mboten? Masalah dalam kehidupan kita. Panjenengan saged mboten? Ya Allah, kula nyuwun selama hidup saya kula mboten masalah blas. Saged mboten? Tapi kalau kita mengatakan, ya Allah hari ini saya ingin istiqomah, ya, misalkan istiqomah dalam sholat sunnah, itu mau langsung teko masalah. Gimana? Aku harus belajar sabar ya Allah, langsung diuji Pak. Terus masalahnya itu sangat hilangin apa betul? Betul nih. Tapi Bapak Ibu yang ada Allah SWT, ini nanti kita merujuk pada kitab yang kita bahas tentang amal soleh. Amal iman dan amal soleh yang ada di dalam diri seorang muslim, ya, seseorang intinya adalah seseorang yang memiliki keyakinan dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, itu akan membentuk pribadi yang berbeda dengan yang lain. Walaupun sesama muslim, tapi ketika seseorang itu tidak menjaga keimanan dan tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, itu akan membedakan antara dirinya dan muslim yang lain. Di antaranya adalah as-subut, tentang tetapnya hati, tetapnya, kuatnya, kokohnya diri seseorang. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, wonten yang menikah ini perbedaannya adalah ada seseorang yang diberikan ujian, masya Allah, luar biasa beratnya. Kalau kita melihat itu, kita nggak sanggup. Di kadang masalahnya ada di bisnisnya, nanti masalahnya ada di rumah tangganya. Rumah tangganya nunggu sing anaknya nakal, sing kudu diceluknya sekolah mergo pelanggaran. Belum lagi nanti masalah dijahili atau mungkin ditipu oleh orang lain. Kita melihat, wah, tidak, aku nek jadi bapak iki wis kuat, ambruk. Tapi ketika kita melihat bapak ini mungkin masih senyum, masih menjaga sholatnya, masih berbuat baik, sedekah ya orang, pray, sholatnya tetap dijaga, dia masih tetap memperlakukan orang lain dengan baik, dia masih menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, entah
kewajiban dengan Allah, ada kewajiban dengan sesama manusia. Dia menunaikan hak-haknya sesuai apa yang jadi perintah. Kemudian tidak ada tergambar di raut mukanya itu muka-muka orang susah. Nah ini yang disebut sebagai as-subur. Meskipun ada peluang-peluang untuk mengangkat krisis dalam dirinya dengan jalur ditempuh dengan jalur yang entah halal atau haram, dengan jalur-jalur syubhat dia bisa menempuh itu, bisa menempuh dengan jalur-jalur yang dia kalau dia menempuh jalur tersebut masalahnya akan hilang. Tapi dia tidak tempuh karena apa? Karena ada iman yang harus dijaga dan ada kewajiban yang harus dipertahankan. Saya balik, ada iman yang harus dipertahankan dan ada kewajiban yang harus dikerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimanallah, maka kita kalau meminta masalah itu hilang, tidak mungkin akan hilang. Setiap orang itu punya masalah. Mau tentang lagi sing ngerang masalah. Wong enek tidak kajian mergo enek masalah. Gimana? Mau boten lagi? Aku ngeluh mas. Eta nggih. Nggih boten apa-apa berkait kajian itu tadi Bu. Dengan aja paham boten kula niku berharap orang itu ketika datang ke kajian itu jadi entah jadi lahan untuk menuntut ilmu atau jadi ajang hiburan guru Quran ketemu kajian ini boten apa-apa. Setidaknya ketika dia pusing bunek itu berada di tempat yang tepat. Coba pas pusing bunek ning bakul jamu. Bakul jamu itu apa? Nek saat ini bakul jamu ini kok dikonotasikan apa? Negatif. Ya betul. Bakul jamu kok sing dituku ambil perak saja. Ngombe jamu sih napa enggak jamune? Nek mah nek daharan nggih jamune daharan kok apa? Napa Pak? Cerita-cerita jamu sih katanya. Nah, niku nek wong ditawari wonten niku wis ora golek sing keras-keras kemudian. Minuman keras ngene awake dhewe kalau minuman keras yang umat itu beda Pak. Yang minuman keras kan gone awake dhewe kan es batu ya. Nah, sing kan gone kan keras gitu meneh. Maka dari itu perbedaan antara kita dengan mereka, antara orang-orang yang beriman dan orang yang mungkin sedang turun imannya adalah tadi as-subut, keteguhan di atas kebenaran. Maka Allah tidak menjamin masalah itu tidak menjamin masalah itu hilang, tapi panjenengan akan dijamin tetap kuat dan teguh dalam menghadapi masalah. Jadi masalah hilang urip mesti enak masalah. Tapi tinggal kita menghadapinya bagaimana. Entah masalah itu masalah di masa lalu yang kemudian kita teringat menghadirkan rasa penyesalan, atau masa yang akan datang kemudian menghadirkan kegelisahan, atau masa sekarang, masalah-masalah yang kita sekarang yang kita jalani sehingga menghadirkan kesedihan. Maka ketiganya adalah ketiganya adalah maknanya tentang kesedihan, kegundahan, kegalauan. Tapi cuma perbedaan antara masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Atau yang biasa disebut Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ada 3. Di antara kutipan doa yang potongan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, hilangkanlah kesedihanku, lenyapkanlah kegelisahanku dan kegundahanku. Kegelisahan, kemudian kesedihan, sama kegundahan. Kalimat pertama al-husni. Husni menika Bapak Ibu berkaitan tentang masa lalu. Mungkin masalah-masalah yang terjadi di masa lampau. Mungkin kita pernah berbuat salah. Mungkin kita pernah memakan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, contoh hal-hal yang haram. Atau mungkin kita pernah melakukan kezaliman dengan orang lain, sesama makhluk hidup. Kita pernah meninggalkan hak-hak Allah dalam ibadah yang berkaitan dengan masa lalu. Mereka disebut apa? Al-husni. Al-husni. Kemudian al-ham
Kalau maknanya itu kegalauan, kegundahan yang berkaitan, yang dikhawatirkan tentang masa yang akan datang. Jadi mengkhawatirkan masa depan, Pak. Kenapa saya dikhawatirkan? Misal, wah ini anakku terlalu, sing siji arek munggah TK, sing siji arek munggah SMP, sing siji arek SMA, lah duit tak, Pak. Saat ini TK aku beda, Pak. TK itu, Pak, saya melihat biaya masuk TK, kalau kita milih TK atau PAUD yang contoh yang lebih yang berkelas, atau mungkin ya TKIT atau mungkin sekolah yang mungkin full day, TK tapi full day, itu mungkin masuknya sudah menyentuh apa berapa? TK itu saat ini 5 juta ke atas itu hal yang biasa. TK itu dulu buat masuk SMP jujur, Pak. Kalau mau masuk SMP, Pak, TK itu jujur, Pak. Bisa bu bayar SMP tiap bulan atau beberapa bulan, itu baru untuk masuknya. SD pun juga gitu, kita lihat masuk SD itu sekarang paling tidak siap sekitar 5-6 juta, ada yang sampai 7 juta, itu di kelas lingkungan kita. Jadi kota, Pak, itu 10 juta itu SD, Pak. Bahkan ada yang 10 juta itu TK itu biasa wajar. Ya. Terus SMA nopo boleh, Pak. Kalau bicara tentang SMA swasta luar biasa. Tapi kalau SMA negeri, ada SMA yang mungkin ada yang tersangkut pun juga ada. Tapi sebagai orang tua bagaimana nih, Pak? TK-nya harus biasa di TK ini. Apa ya? Saya sudah yang TK yang berkualitas. Mosok SD-nya anak pilih yang biasa. Nah, tapi ini tak pilih yang apa? Duit lainnya. Kalau yang SD ke SMP, SD ini harus biasa. Ini pengalaman SD ini sholat terakhir agak sedikit ngerti mau Quran orang tekan konten PA-nya kudu tak kayak kene SD Islam. Moga SD Islam sekarang berapa? Sudah mulai lumayan, Pak, biayanya. Terus SMP ke SMA, Pak. Wah, ini SMA kalau tak taruh di sekolah-sekolah umum, maka mulai saya nyetel HP, mengakses semuanya. Gawat ini, lingkungan yang sedang gawat-gawatnya. Tak pondok ini, saat ini pondok pinter, Pak. 10 juta itu angka kecil, Pak, pondok, Pak. Jangan lebih pondok 10 juta itu menurut saya itu murah, Pak. Kok wonten pondok sekitar 10 juta itu murah, Pak. Jangan upayakan kalau memang bisa diupayakan. Jangan memaksakan ya. Tapi kalau angka 10 juta itu murah, itu murah, Pak. Ya, saya pengalaman dulu di Bogor, Pak. Di Bogor, saya melihat untuk masuk SMA-nya, padahal SMA intisan, SMA di SMK Media Loba itu sekitar belasan juta. Itu saya kira tinggi sekali. Tapi ketika melihat SMA pondok dengan fasilitas yang sama di sekitaran saja, tetangga saja, itu ternyata berlaku paling murah. Puluhan, Pak, 20, 30, ada yang 60 juta, Pak. Pondok 60 juta, sasanya 8 juta. Pribadi banyak jadi bapak-bapak omora koyone ora geloro, Pak. Niku ngelek wis wah. Pol. Dan itu adalah kekhawatiran terhadap masa yang ada. Kan nggak tahu juga ketika kita memilih pilihan, ternyata sekarang kita anggap mampu, ternyata besok ada ujian, diuji oleh Allah Ta'ala dalam bentuk ekonomi. Sekarang kita mengatakan kita tidak mampu, ternyata besok Allah angkat derajat kita. Nah, itu menjadi kegundahan, Pak. Ini gue iso ora, gue nek rata jiko. Tapi sebenarnya iso diupayakan, itu kegundahan, kegelisahan, Pak. Bingung kita mau ngambil langkah bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah al-gham. Al-gham itu berkaitan dengan sesuatu yang sedang dialami sekarang. Nah, misalkan kita hari ini sedang mengalami masalah konflik atau mungkin hal-hal yang kita rasakan hari ini, itu disebutnya apa? Al-gham. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 tadi, Pak, kaitannya tentang kesedihan semua. Al-huzn, al-ham, al-gham. Nah, ini kita
kita Pak, kita punya kegundahan atau kegelisahan atau kesedihan tentang hal-hal yang di masa lalu yang berkaitan dengan masa lalu. Yang itu di antara kita semuanya paling tidak ada penyesalan-penyesalan berupa dosa. Itu pasti ada. Ya. Kalau kita gelisah atau kita sedih meratapi dosa yang telah lalu, maka disebut apa? Al-huzn. Kita sedang menyedih, merasakan sedih sebab masalah-masalah yang ada di masa lalu. Misalkan seseorang pernah menyakiti pasangannya, menyesal karena mungkin dulu lalai ibadah, atau dulu pernah merasakan momen yang luar biasa dengan orang tua, kemudian orang tua qadarullah dipanggil Allah SWT atau meninggal dunia, kemudian kenangan itu kembali muncul dan kita sekarang merasakan sedih, kemudian kangen kepada orang tua. Nah, itu adalah al-huzn. Alham, sekali lagi Bapak Ibu, itu berkaitan dengan tentang masa depan, kekhawatiran terhadap masa depan. Bingung nanti bagaimana. Kemudian al-gham itu adalah yang kita alami saat ini. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit mengingat ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentang perkara setiap mukmin itu perkaranya adalah mengejutkan, menakjubkan. No, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Menakjubkan, perkara mukmin itu sungguh menakjubkan. Setiap perkaranya adalah kebaikan. Ini agak susah dicerna dengan akal dan pikiran, tapi bisa diterima dengan keimanan. Nah, inilah bedanya kita menanggapi setiap perkara dengan iman sama menanggapi setiap perkara dengan keluh kesah. Itu yang membedakan sikap antara seorang mukmin satu dan seorang muslim satu dengan muslim yang lain. Ya, karena seorang mukmin itu pasti muslim karena seorang muslim, tapi kalau seorang muslim itu belum tentu mukmin. Ya, seperti itu. Kalau kita menanggapinya dengan sabar, menyerahkan setiap perkara kepada Allah Ta'ala, nah maka perkara itu ya, kalau kita diberikan musibah, kita sikapi dengan seperti itu, maka itu adalah perkara yang baik bagi seorang muslim. Kemudian ketika diberikan nikmat, kita bersyukur, kita semakin giat dalam beribadah, semakin perhatian terhadap halal haram, itu maka yang disebut sebagai perkara tersebut perkara yang baik. Jadi nah, kemudian kalau seseorang itu melakukan kesalahan, keburukan, kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka itu adalah perkara yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Akan tetapi tidak semua orang menyikapi setiap perkara itu dengan sikap yang sama. Maka hadirin, itu semua terbentuk ya atas landasan apa? Iman dan amal soleh. Coba kalau seseorang itu orang kulinane sholat, ya, atau mungkin tidak memiliki keinginan untuk sholat, nek ketemu masalah, niku sing dilakoni apa? Misalnya apa istighfar, itu sudah membedakan seseorang. Ketemu masalah lagi, anaknya wah ternyata orang sekolah bolos kalau kancane. Yang pertama dikatakan, yang pertama dipikirkan sama orang-orang mukmin ini kira-kira apa? Langsung dicanda anaknya, ditutui apa istighfar sih? Dia kembalikan kepada dirinya, astagfirullah, ternyata aku kurang perhatian terhadap anakku. Apa iki sing bener sing dikatakan sama Umar bin Khattab, bahwa dosa itu bisa berefek. Kalau Umar itu mengatakan dosa itu berefek pada keluarganya dan pada hewan tunggangannya atas dosa yang dia lakukan. Nah ini kalau orang mungkin kelingannya ngerti nggak Pak? Tapi kalau orang yang pada posisi itu tidak dilandasi dengan keimanan dan dia itu tidak tahu tentang amal soleh, ketika anaknya bolos yang digoleki pertama gudek Pak. Oh Pak, gudek, cekel gudek, goleki anaknya apa kira Pak? Atau kadang malah terbalik. Sing paling parah Pak,
anaknya salah ning sekolahan dihukum, sing diseneni sinten? Gurune. Enten sing terjadi ngoten niku. Enak sing anaknya salah kemudian dibelai malah anaknya. Saya sebagai guru meminta orang-orang seperti ini untuk ditukokke kaca sing gede bercermin wong loro karo anake. Mulaki biar bercermin, ya menyadari biar sadar dia salahnya di mana. Walaupun tetap dalam menyikapi siswa yang kurang baik itu dengan sikap yang baik, tapi kita pun juga sebagai seorang orang tua atas anak-anak kita pun juga harus introspeksi diri, memahami juga bahwa yang salah itu tetaplah salah. Kalau anak kita ditangani dengan salah, cukup sampaikan bahwa ya maaf anak saya salah, kemudian saya minta ke depannya untuk menangani anak ini harus begini. Mungkin masukan seperti itu, bukan malah Pak, cari pembelaan, pembenaran, kemudian dituntut gurunya di polisi ya kayak gitu kasusnya lucu Pak. Ya, jangan pun juga besok ada anak tidak mau wayah sholat duha malah bolos, kemudian sama gurunya ditegur, mungkin karena tegurannya sudah berkali-kali atau mungkin kekurangan ajaran si anak terhadap gurunya, kemudian guru mengambil tindakan karena gurunya juga mungkin kesabarannya setipis tisu, akhirnya dijiwit anaknya ngandake wong tuane ngelapor ke polisi. Masa mau di penjara berbuat jiwit murid Pak. Ini kalau perkara seperti ini, guru-guru kita yang dulu mungkin layak untuk dihukum ning Nusa Kambangan atau apa. Kalau kita tuh dicari penghapus, dituduh penggarisnya kayu misalkan, oke? Kadang dipletas pada potongannya rapi dan dihukum kan misalkan sing mbok menawi wonten sing riyen napa nggih pas sekolah mungkin pernah dihukum juga jalan cokok juga push up. Wah, dia urusan guru dan yang mungkin kalau berada dengan sekarang. Maka ya tidak kaget ketika ada generasi-generasi yang tidak siap untuk disalahkan, atau tidak siap untuk mengakui kesalahan. Bukan tidak siap untuk disalahkan, tidak siap untuk mengakui kesalahan. Masyaallah muslimin, itu pun juga berkaitan dengan sikap nih Pak. Coba Pak, kalau kita itu diuji oleh Allah yang kita pikirkan apakah kita langsung berpikir terhadap dosa-dosa kita, berpikir terhadap kurangnya ibadah kita, atau kita berpikir faktor X yang lain? Wah ini baru diampusi kalau mau kayak misalnya. Oh ini memang kadang-kadang faktor yang menjadikan kita bangga, menjadikan kita itu gagal, menjadikan kita mungkin tidak mencapai perkara-perkara yang kita inginkan itu karena mungkin ada penghalang yang lainnya. Tapi Pak, datangnya penghalang ini kepada kita, ini sebabnya apa? Kok tiba-tiba ada bala, ada musibah, ada hal-hal yang tidak menyenangkan datang kepada diri kita, sebabnya apa? Apakah karena ada dosa, ataukah Allah mau kasih ujian, mau mengangkat derajat? Nah itu kan. Kalau orang berpikirnya seperti itu, nah itulah yang dimaksud di dalam kitab ini. Seseorang itu termasuk di antara orang-orang mukmin dan orang-orang muhsinin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa membaguskan dirinya, berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun orang-orang yang lainnya, orang-orang yang tidak beriman pun juga menderita kesakitan pula sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Nek susah mergo masalah, mau kafir ya di masalah. Tapi bicaranya ngadepi masalah dengan wong kafir iki beda. Kita ada musibah, ada nikmat, itu semuanya menghasilkan pahala. Dalam bab ini tentang iman dan amal soleh itu seperti itu. Bagaimana kita menemui setiap karunia Allah itu dengan syukur, menemui setiap musibah dari Allah itu dengan sabar. Wis piye carane ngono niku pripun carane? Ya dengan amal soleh, membentuk hati, meresiki akhir, kediresi, ngoten Pak. Kan harus kita
seperti mobil-mobil kita yang ada di garasi. Nembe wengi wae metu arah sesuk ngono dilapisi kancane, Pak. Gen ora burem. Mana nek wis sesasi rong sasi ning jero garasi. Jero sik disiapke sik ben apa mboten macet, gen nyaman dikendarai. Nah, hati kita ini Pak, sudah berapa hari mati? Sudah berapa hari kering dari zikir kepada Allah Ta'ala? Sudah berapa hari kita biarkan dia berlumuran dosa tanpa kita bertobat kepada Allah Ta'ala? Masa kita masih nyaman-nyaman saja? Ini Pak, baju jenengan ini kalau yang besok saling gimana? Oke, apa tiba seminggu dan yang bunyi ya? Atau kita pulang dari kerja itu baju pasti kita saling. Karena apa? Ambune rasa sedih, gue serah nyaman. Lah mosok ati kita sing nempel ning jero iki, Pak. Nggih, sing nek digowo, nek lambe nek iso diganti. Iso saling. Tapi nek ati reget ati dicopot, diganti ati liyane, mboten saged. Ya harus dibersihkan. Mosok lambe reget ora nyaman, ati reget nyaman-nyaman baik. Maka hati kotor inilah yang menyebabkan seseorang itu menghadapi setiap perkara itu dengan sikap yang kurang baik. Ini takdir, wonten takdir ngalami hal yang tidak menyenangkan, bukannya beristighfar atau bertobat atau kembali kepada Allah Ta'ala, dia malah mencari pelampiasan yang lain. Maka tadi Pak, yang dikatakan benar, firman Allah Ta'ala, jika kamu menderita kesakitan, maka mereka pun juga merasakan kesakitan. Wong musyrik, wong kafir, wong munafik, wong fasik, mereka juga merasakan loro, mengalami ujian kehidupan, juga menerima nikmat di dunia. Ini berjalan di dunia. Mereka juga mendapatkan apa yang kita dapatkan di dunia. Tapi bisa tidak kita mendapatkan apa-apa yang tidak mereka bisa dapatkan? Atau kita itu benar-benar mengharapkan kepada Allah, mengharapkan kepada Allah sebagaimana yang tidak mereka harapkan kepada Allah. Mereka mungkin hanya mengharap udah pena, ibadah ganggu, tapi kita bagaimana bisa hidup enak, ibadah jalan, kewajiban juga terjaga, iman juga bisa dipertahankan. Bagaimana kita bisa seperti itu? Ya. Maka bab ini mengajarkan kepada kita seperti itu, Pak. Bagaimana kita bisa hidup sebagai manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Berbedanya bukan perkara duniawinya saja. Apa harus jenenge munggah derajat ini ya sangka miskin tadi sugih, nek orang duwe gawean tadi duwe gawean, maunya dadi bawahan, munggah dadi atasan. Itu bukan hanya sekedar itu saja yang dimaksud sebagai naik derajat. Naik derajat yang dimaksud di sisi Allah itu gimana, Pak? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat dari wujudnya orang lagi gandengnya ayunya, tapi yang dilihat sama Bapak Ibu apa yang ada di dalam hatinya. Dan di dalam hatinya itu Pak, itulah iman. Kemudian yang untuk membersihkan iman itu tetap bersih, hati itu tetap bersih, terjaga dalam keimanan itu adalah amal sholih. Jadi Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ma'asyarul muslimin, itu tadi tentang bagaimana sikap seorang muslim, tentang berkaitan dengan iman dan amal soleh. Nah sekarang kita berikutkan Pak, kondisinya bagaimana kita ini. Ini saya pertanyaan juga saya tujukan kepada diri saya, Pak. Bagaimana kita kondisinya saat ini itu bagaimana? Apakah kita sudah menghadapi semua itu dengan benar atau masih salah kaprah? Atau kita tidak ingat sama sekali bahwa musibah itu datangnya dari Allah, ya. Kemudian nikmat itu juga dari Allah, kita tidak ingat sama sekali. Musibah itu musibah. Jadi hati itu mati, hati itu mati. Ya, itulah yang disebutnya dalam Quran surat Al-Mu'min, kadzdzabal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Jadi atas awal perbuatan seorang manusia itu diletakkan bercak hitam di dalam hatinya sampai menutupi itu semua atas sebab amal dia sendiri, atas perbuatan mereka sendiri.
Dan kita ini kalau mendengar nasihat, kita ini mendengar Al-Quran, mendengar ceramah itu perasaan kita bagaimana? Apakah kita ketika mendengar nasihat itu langsung gampang pengen lungo? Ataukah kita ketika dinasihati malah merasa tersinggung? Pak, Bu, nasihat itu harus menyinggung. Nah, nasihat itu tidak menyinggung, maksudnya dalam arti menyinggung ini bukan kemudian merendahkan, tidak menyinggung itu sampai ke hati itu. Kalau jadi kan mau menyinggung. Kalau mau menasihati di sini, Pak, ayo sholat. Oh, di sini sholat semua. Kalau ada orang yang lain, oh kan nyinggung kan sebenarnya nyinggung sing ora sholat. Ya memang harus disinggung. Oke? Dakwah itu memang harus menyinggung. Nasihat itu memang harus sampai ke hatinya. Nah, kalau sampai ada orang yang menyampaikan sholat, tapi tidak ada yang tersinggung di situ, berarti gagal, belum berhasil. Tapi kok baru ada gebrakan, satu gebrakan tentang ajakan sholat sana dengan pasang poster di situ, Ramadan, orang Ramadan. Nah itu, ada orang tersinggung. Dia tersinggung karena dia nggak puasa lah, karena dia tidak puasa. Atau mungkin ada berkaitan dengan nasihat tentang menjaga sholat, tentang menjaga sedekah, tentang bagaimana siksa neraka kalau tidak menjaga ini dan itu. Kalau ada orang tersinggung, dakwah dengan sampai. Nah kalau memang tidak menyinggung, kenapa Abu Jahal itu marah? Kenapa Abu Lahab itu marah sampai menyiksa para sahabat, sampai memerangi Nabi? Itu karena apa? Ya karena tersinggung. Mereka tahu kebenaran, tapi hati mereka tertutupi. Oh itu dulu pernah Pak, di teman kami itu ada yang salah satu teman, yang Masya Allah baru semangat hijrah Pak. Pesan tulisannya itu Pak, download gambar dari Telegram itu, di-download semuanya, pasang itu sekitar hampir 50-an lebih dipasang di pinggir-pinggir jalan. Itu ada yang tersinggung Pak, sampai-sampai ya marah-marah. Nah, kenapa marah-marah? Kalau memang masang itu boleh diizinkan sama RT yang mengizinkan, dan itu mungkin kalau dipasang di masjid, misalkan di sekitaran lingkungan itu tidak mengganggu. Loh, kayak iklan kadang untuk iklan rokok di poster ditempel kayak gambar wong itu orang gendang atau kayak orang yang tersinggung ada tulisan jagalah sholat. Bukan sholat haknya masing-masing. Loh, piye Pak? Beda loh, beda cara menyikapi kan. Kalau ada pengumuman tentang gobiar, enek acara Pak, dangdutan, fotonya penyanyinya dibaca kabeh. Giliran ada yang masang, Pak, ayo sedekah. Sedekah urusannya dewe kok sedekah tidak dikon. Lah jenengan mangkat dangdutan lillahi ta'ala. Nggih. Mangkat dangdutan mangkat kegiatan maksiat menawa tanpa paksaan mono. Napa diajak yang kebaikan dadak angel seperti itu. Oh tetap bagaimana itu? Mungkin motor ya, cukup nih kono kayak saya ngatur, kena motornya tadi. Nah gitu Pak. Nah kalau seseorang ini Pak, kalau kita ada nasihat satu yang menyinggung dalam hati Pak, coba sebelum marah direnungkan Pak, bisa jadi itu benar. Nah saya seperti itu juga Pak. Bahkan kami sering mendengarkannya itu dari anak-anak Pak, dari anak-anak. Ya, dari anak-anak kecil dia sendiri ketemunya sama anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Yes, omongan dari kebutuhan, omongan seperti itu. Kadang di antara kalimat mereka membuat kita terdiam. Contoh ketika kita mengatakan, oh kita harus bersabar dan gini. Kemudian mereka mengatakan, loh Pak Ustadz tadi ketika ada yang nakal marah-marah, dia nggak bisa tertolong. Bukannya Ustadz itu Ustadz yang harusnya bisa sabar nanti dengan. Aja berikut. Ya Ustadz harusnya lebih bisa sabar lagi kan Ustadz. Oke. Saya anak-anak sama menunggu Pak. Nah, ini rahmat Allah SWT. Kalau kita menanggapinya itu dengan marah, yo wis. Tapi kalau kita menanggapinya itu dengan ya kita hati kita hidup, ya, kita itu gampang menerima nasihat. Kita itu ya paling tidak keimanan itu dominan, terjaga. Amal soleh pun juga diupayakan untuk dijaga. Hal-hal seperti itu akan masuk dengan masuk dengan mudah dan akan menuntun kita kepada
kebenaran, karena kita tidak tahu bagaimana cara Allah menjaga kita. Bisa jadi dengan teman atau rekan-rekan kita yang rewel atau cerewet dalam mengingatkan kita untuk sholat, yang senantiasa datang, senantiasa WA, ayo sesuk aja lali pengajian, sesuk aja lali misalkan tidak kan majelis sana, sesuk enak ustaz iki pokoknya di WA terus, enak info kajian sana ustaz ini yo, sesuk makan dia boncengan. Ya dengan anggap itu sebagai penjagaan dari Allah SWT. Ya. Risi buatan ya memang risi. Pasti risi, ada orang yang risi kok sesoleh-soleh, ya, sesoleh-soleh wong soleh, Pak. Sesoleh-soleh, ini Pak soleh gimana? Soleh-soleh wong soleh, Pak. Kalau misalkan kita menghadapi seperti itu, ya ada batas di mana kita tuh risi, dino kok dengan ini koyo aku ora ngerti wae. Ngerti aku sholat wajib. Ya, tapi kan kita tidak tahu apa tujuan Allah menghadirkan teman-teman seperti ini. Apa tujuan Allah menghadirkan nasihat ini kepada kita? Kita tidak tahu. Ya. Maka yang bisa menangkap ini adalah yang mereka yang senantiasa menjaga keimanan dan mereka yang senantiasa beramal soleh. Jadi menghadapi perkara, menghadapi musibah, masalah itu ya dengan cara yang berbeda. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dalam Quran surat Al-An'am, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kadang-kadang itu rencana kula sing orang pakai salat ayat-ayat ini dijadikan pedoman. Sabar, Gusti Allah karo wong sing sabar. Dia lupa bahwa sabar itu dengan salat. Fasta'inu bis-sabri wa salat. Meminta pertolongan kepada Allah tidak hanya dengan sabar tapi juga dengan sholat. Mungkin sing lagi dicanda lagi sabar itu sholate urung. Kan ada ini. Tapi biasanya nonton itu ya ora sabar. Mergo sabar kuwi pasangane sholat. Yang menika kok iso sabar. Berarti sholatnya sae niku, Mbak. Tapi kok tiyang menika sholat tapi ora sabar, ya bermasalah niku sholatnya. Semoga niku, Pak. Nah, ini saya sedang berbicara tentang kesabaran tadi yang ini konteksnya umum ya. Kita berbicara tentang kebaikan secara umum. Mari kita ambil bersama-sama pelajaran yang bisa kita ambil. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, dan di antara kisah ya, kisah yang pernah disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya terakhir ini Pak, tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ini yang dijadikan contoh oleh Nabi Yunus, menunjukkan bahwa dialah ada orang yang pernah emosi kemudian meninggalkan kaumnya karena kaumnya ini hanya dikandani, kemudian hilang kesabaran. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam menyesali perbuatannya dengan salah satu doa yang pernah dipanjatkan, dan itu menjadi doa yang luar biasa. Wa dzannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Zunnun, yakni Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nih, Pak, kita Pak lagi pusing Pak, lagi mungkin menemui masalah tadi, atau kita sedang diuji Allah dalam bentuk kesenangan atau dalam bentuk kesusahan. Coba ingat kisah Nabi Yunus ini Pak. Nih, pasti Nabi Yunus mengucapkan itu pasti ada perenungan Pak, muhasabah di situ Pak. Oh, aku bareng opo. Peringatan itu sampai pada Nabi Yunus alaihissalam dari Allah SWT, sehingga beliau mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini kita sudah paksa. Hati itu sudah dipaksakan. Ketauhidan itu kemudian kembali dibangun. Maha suci Engkau, kemudian mensucikan Allah SWT. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ini sebuah bentuk doa
pengakuan yang mengaku, kemudian merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang zalim. Dalam artian kita telah melakukan kesalahan. Kalau dalam bahasa Jawa ini ngrumangsani, wis ngrumangsani pasrah, kemudian pasrah kepada Allah taala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Itu ya Pak Bu ya, pelajaran kita hari ini ya, yang bisa kita ambil bersama. Ini bukan buat panjenengan tok, ini juga buat saya juga, bahwa ya, setiap seseorang yang mengakui dosa-dosanya, bermuhasabah, kembali kepada Allah dan senantiasa mungkin introspeksi diri. Mungkin kalau introspeksi diri itu kan bahasa Jawanya apa? Muhasabah kan ya, muhasabah, menghitung-hitung kesalahan sendiri, mengingat-ingat bertafakkur, mengoreksi diri sendiri. Kemudian kita simpulkan, oh ternyata semua ini yang terjadi atas ya ada campur tangan saya juga. Ada kesalahan-kesalahan dulu yang belum pernah saya sesali, belum pernah saya taubati, belum pernah beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ya ada kesalahan-kesalahan yang harus ditaubati, ternyata saya tinggalkan dan saya anggap sepele, ternyata berdampaknya sekarang. Nah, ketika seseorang itu mengembalikan semuanya kepada Allah dalam kondisi seperti itu, Pak, ingat fastajabna lahu wa najainahu minal gham, maka Allah akan memperkenankan doa kita. Allah akan selamatkan kita dari kedukaan, kesedihan kita hari ini, penyesalan kita di masa lalu, dosa-dosa kita diampuni, masalah-masalah yang sekarang kita hadapi Allah akan berikan kekuatan untuk menghadapinya, atau bahkan Allah akan selesaikan. Dan masa depan yang Allah akan jamin masa depan itu dengan masa depan yang lebih baik. Ini materi sebenarnya berat, Pak. Ini tak kuat-kuat ya saya, karena ya bagaimanapun ini saya tidak sedang mengajari kehidupan, tidak sedang memberikan tutorial hidup yang bahagia buat kan. Ini sedang belajar bersama panjenengan. Saya bacakan, kita ambil pesan pokok itu bersama-sama. Bagaimana kita membangun kehidupan yang baik, menjadi hamba yang baik, dimanapun kita berada. Karena perintah Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah dimanapun kalian berada, iringi setiap keburukan dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata yang sangat terangkan video wonten teman-teman yang pangapunten, kita laksanakan wonten ing pekan depan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan semoga Allah memberikan keistiqomahan Tuhan kita untuk senantiasa berada di atas kebaikan. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.